Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik berita-berita seperti ini begitu kan. Kenapa ini menjadi masalah luar biasa begitu ketika ya Ridwan Kamil ya masjid di Al Jabar mengundang Ustadz Khalid Baslama. Apa begitu kan motifnya, apa urgensinya begitu kan. Ini menjadi catatan penting bahwa bahkan ya anggota Ansor ya protes keras ya ke Masjid Al Jabar karena undang Ustadz Khalid Baslama mau dibubarkan. Ini menjadi catatan penting, tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentarnya, anggota Ansor protes keras Masjid Al Jabar undang Ustadz Khalid Baslama mau dibubarkan. Ini banyak sekali ada pro dan ada kontra ya. Masjid Al Jabar milik Pemprov Jawa Barat ya mengundang penceramah Ustadz Khalid Baslama mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Tetapi komentar-komentar netizen ya seperti ini menunjukkan bahwa apa sih sebenarnya kenapa kok ditolak begitu kan ini. Jawa Barat ya ngelah ya tong nurutan kota Batu NU SDM-nya. Hahaha, ini dia lagi kayaknya negeri ini milik ormas itu saja. Ini komentar-komentar netizen ya. Apa yang saya bacakan ini ya. Silakan ya macam-macam di Jabar ya. Saya ikut barisan yang bakal melawan mereka, para Ansor yang sering sekali bubarkan pengajian. Tapi apa sebenarnya motifnya begitu kan? Apa salahnya? Tetapi ceramah-ceramah seperti ini dianggap radikal atau apa begitu. Itu yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa kita harus menghargai satu sama lain di depan mata hukum begitu kan ya. Jadi Indonesia itu kumaha ya ciuk Ansor gitu, ini ormas ya. Ini banyak sekali ada pro dan ada kontra di situ begitu. Tetapi mari kita hargai satu persatu, mari kita hargai bersama-sama selama dia masih bendera merah putih di dadanya, kita harus hargai itu begitu. Kalau tidak setuju tidak usah hadir, repot amat nih orang-orang ormas nih. Memangnya di masyarakat itu cuma ada golongan kalian. Ini ada pro dan ada kontra begitu kan ya. Mentang-mentang laku ya berkuasa ya, terus kemudian menakyakut dari NU ya, ini ada pro dan ada kontra di sini. Tetapi bagi kami kenapa unsurnya kok ditolak begitu kan? Apa urgensinya? Terus kemudian apa pelanggarannya kan begitu, logika-logika kita yang harus kita ada begitu. Tetapi walaupun ada penolakan ini bahkan menjadi trending topik di Twitter begitu kan ya. Saya sedikit bingung apakah Ansor itu dari orang-orang yang berpendidikan rendah sehingga sulit mencerna pengajian-pengajian yang agak berkelas. Karena tak mampu mencerna lalu protes bubarkan, bingung jadinya. Jadi artinya begini. Ya mungkin di satu sisi ada orang-orang yang memang terafiliasi kepada radikal begitu kan, atau Wahabi atau siapa begitu kan. Tapi menurut saya pribadi ya, yang saya lihat ceramah-ceramahnya dari Ustadz Baslama ini ya memang ada yang orang berspekulasi tidak mengakui bendera dan sebagainya, padahal dia cinta NKRI, cinta Indonesia begitu kan ya. Bahkan ya ini tidak boleh melarang tanpa alasan yang memasuk akal. Betul, di satu sisi kalau kita melarang dalam segi apa larangannya, dakwahnya atau apa begitu, itu yang harus kita jelas di situ begitu. Tetapi ini menjadi trending topik, bahkan menyalahkan, yaitu adalah Ridwan Kamil disalahkan kenapa kok mengundang itu begitu. Ya inilah warga Indonesia itu sendiri. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Masjid Al Jabar milik Pemprov Jawa Barat yang mengundang penceramah Ustadz Khalid Baslama mendapat penolakan dari berbagai pihak. Ustadz Khalid Baslama dianggap salafi yang bisa memunculkan keresahan masyarakat. Pak Ridwan Kamil ya, saya kecewa kepada Bapak ya, sumpah ini Masjid Pemprov ya, dan masih panggung ke Khalid Baslama ya. Karpe sampean gimana, kata GP Ansor Afif Fuad Saidi di akun Twitternya. Bahkan Afif mengatakan seperti itu menanggapi akun Twitter Khalid Baslama ya pada 18 Maret 2023. Bahkan ya Masjid Daya Al Jabar Bandung ya, Khalid Baslama mengisi tablik akbar ini. Pak Ridwan Kamil, saya kecewa dengan Anda. Lalu kemudian di Khalid Baslama ya, Giswah ya, weekend ya, semarak menyambut Ramadan ya, hari dan tanggal Sabtu 18 Maret ya, ini terkait dengan menyambut bulan Ramadan begitu. Dan bahkan kejamannya begini, banyak yang lantas benerasi kenapa Khalid Baslama dilarang ceramah di Masjid Pemprov Jabar. Dia muslim, bukan HTI, bukan teroris. Gini ya le, tak jelasin secara sederhana. Paham ya, syukur, rak paham wis tak restui ai awakmu. Ini pertama, masjid terlebih milik Pemprov. Selain ya, saya bacakan dulu ya di
Twitternya ini seperti ini ya. Ini banyak sekali ya. Selain sederhana ya, sejelasnya secara sederhana, paham syukur ya, paham wis tak restui awamu. Pertama, masjid itu terlebih ya milik Pemprov DKI, Pemprov Jabar begitu. Selain untuk tempat ibadah juga harus menjadi corong bagi semangat ya beragama yang moderat dan sikap nilai kebangsaan. Kenapa? Karena kita adalah bangsa yang plural dan sikap nilai kebangsaan harus menjadi sikap nilai dasar setiap dan kita terlebih dari penceramah itu. Inilah yang kemudian menjadi satu catatan penting kepada mereka yang kemudian menjadi cikal bakal kenapa itu harus tidak perlu dilakukan begitu. Dan bahkan di sini disebutkan sebelum Ketua Umum Pemuda GP Ansor Yakut Khalil Kaumas menolak rencana ceramah Khalid Basalamah di Masjid Al-Qasim Al-Asyari Jakarta sebab Khalid dinilai sering menjelek-jelekan tradisi Nahdlatul Ulama. Inilah alasan kenapa Ustadz Basalamah itu ditolak begitu, dengan alasan-alasan itu begitu kan, dengan narasi-narasi yang memang bahkan itu adalah dari Nahdlatul Ulama begitu. Jadi artinya apa yang sebenarnya dilakukan oleh si Ustadz Khalid Basalamah itu ya menunjukkan di situ begitu. Tapi warga-warga ulama itu sendiri ya, warga Nahdlatul Ulama, karena dia sering menjelek-jelekan itu, pada akhirnya dia kemudian mau dibubarkan begitu kan, atau setidaknya itu tidak dilakukan begitu. Jika Khalid tetap ceramah di Masjid Hasyim Asy'ari, menurut Yakut bakal kontradiktif ya. Kita tidak melarang orang berdakwah, enggak usah dengan cara melarang atau menjelek-jelekan ya. Yakut mengaku sudah menyampaikan keberatan kepada pihak Dewan Masjid Hasyim Al-Asy'ari sebab pihaknya tak punya kewenangan melarang siapapun ceramah. Kita sih hanya minta pengurus masjid agar tidak memberikan izin karena kita tahu tidak punya hak melarang atau mengizinkan karena kewenangan pengurus masjid. Artinya itulah yang kemudian menjadi satu catatan penting, apakah dia benar-benar radikal atau menjelek-jelekan warga itu sendiri sebenarnya begitu kan. Itu yang menjadi prioritas utama begitu. Tetapi mari kita hargai satu sama lain, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.